Nabi sampaikan siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat itu Idul Fitri, maka itu zakat yang makbul, Allah terima. Tapi waman ada ba'daha, tapi sampai menunaikan zakat fitrah itu setelah sholat, fahiya sodaqah, maka itu menjadi sodaqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sahabat Sultan Channel dimanapun berada, kita di bulan Ramadan selain ada kewajiban melaksanakan saum, ada kewajiban juga yang jangan dilupa, yaitu menunaikan zakat fitrah. Nah, untuk pembahasan ini di ruangan studio sudah ada dua orang sahabat Sultan yang hadir. Kita akan berbincang-bincang seputar tentang hukum zakat fitrah. Silakan, mungkin ada tanyakan teman-teman. Dari saya, silakan. Mengenai zakat fitrah ya. Kadang kan kalau misalkan kita banyaknya itu di akhir ya, di akhir, umumnya di akhir Ramadan. Nah, bagaimana kalau misalkan kondisinya itu kita kelewat zakat fitrah, maksudnya dalam artian ketika sudah sholat Id. Itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Sultan, memang banyak di antara kita yang mengambil waktu afdol menunaikan zakat fitrah itu di ujung bulan Ramadan, bahkan sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Nabi SAW menyebutkan waman adaha qoblaha, maksudnya sebelum sholat Idul Fitri, fahiya zakah makbulah. Nabi sampaikan siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat itu Idul Fitri, maka itu zakat yang makbul, Allah terima. Tapi waman ada ba'daha, tapi sampai menunaikan zakat fitrah itu setelah sholat, fahiya sodaqah, maka itu menjadi sodaqah. Artinya kalau ada di antara kaum muslimin yang dia sampai lupa, hilaf, sampai belum bayar zakat dan baru bayar zakat ketika kemudian ba'da sholat Idul Fitri, maka dia tidak menunaikan zakat fitrah, dihitungnya. Adapun pemberiannya itu menjadi sedekah. Lalu bagaimana? Dia di sini telah melalaikan satu perkara yang fardu, maka berdosa. Nah, disinilah maka kaum muslimin, sahabat-sahabat Sultan semua, menjadi sangat penting untuk kita mulai bersiap-siap di penghujung Ramadan ini, ya. Sekiranya kita khawatir, karena kita lebih baik ikhtiyati, hati-hati untuk menjaga menunaikan zakat fitrah ini, karena mungkin ada yang teman-teman pulang kampung, ya, ketika di akhir Ramadan, atau juga ada yang mungkin masih dalam pekerjaan, ya, karena ada proyek yang belum selesai. Maka alangkah baiknya bila ditunaikan, sebaiknya ya tidak atau sebelum menunaikan atau jatuh hari H-1 Syawal. Untuk apa? Untuk menghindari tadi lupa, hilaf, tahu-tahu kita sibuk barangkali ngurus baju lebaran, tiket kendaraan segala macam, nimbang kita ngurus macam-macam, lupa ternyata yang pokok itu zakat fitrah belum ditunaikan. Jadi saran dari saya untuk sahabat Sultan semua, dari sekarang atau di pertengahan nanti Ramadan mulai kemudian bersiap-siap, ya, menyiapkan kemudian apakah itu kepada kerabat atau kepada tetangga yang akan ditunaikan zakat fitrah, supaya nggak lupa, karena kalau sampai lupa berdosa. Insyaallah. Masih ada pertanyaan kali? Dari Paris mungkin. Ya Ustaz, kan di dalam zakat itu kan ada niat ya, untuk ada doanya juga. Bagaimana jika kalau kita misalkan belum menghafal ya bacaannya ya? Kira-kira seperti itu, gimana Ustaz? Iya, zakat fitrah itu memang bagian dari ibadah ya Kang Faris ya. Jadi karena ibadah wajib adanya niat. Karena setiap ibadah tanpa niat tidak akan diterima. Ya, innamal a'malu binniyat, setiap amal bergantung kepada niat, termasuk zakat ya. Zakat fitrah ini penting, dan niat itu juga penting selain untuk sebagai syarat diterimanya amal, juga untuk membedakan amal. Karena ketika kita bayar harta kepada seseorang yang kita sebut mustahik, kan nanti harus jelas apakah ini satu zakat ataukah sedekah sunnah. Nah, kan itu beda. Apakah zakat fitrah ataukah mungkin zakat harta, gitu ya? Apakah zakat yang lain? Jadi memang pentingnya niat di situ. Satu, untuk menunjukkan agar niat ini betul niat ibadah kepada Allah. Yang kedua, untuk membedakan amal. Makanya adanya niat di dalam zakat fitrah
menjadi wajib. Apakah harus dilafalkan? Memang ini ada khilafah di kalangan ulama. Di kalangan yang mewajibkan adanya lafaz atau talafuz, mereka mewajibkan adanya niat. Ya, nawaitu an ukhrija zakata fitrah, ya, anni, kalau dari saya. Niat aku mengeluarkan zakat fitrah dari saya. Kalau dari istri berarti ada ibu, misalkan an ummi atau an abi, dari ibuku, dari bapakku, atau an waladi, dari anakku. Sebutkan, kalau dia mau sebutan namanya juga silakan, fulan bin fulan. Kalau mau menggunakan lafaz bahasa Arab. Tapi kalaupun menggunakan bahasa Indonesia pun tidak ada masalah. Mengapa? Karena niat itu sebetulnya adalah qasdul qalbi, maksud dari hati. Itu ya, walaupun bibir berucap niat zakat tapi hatinya menolak, nggak diterima sama Allah. Maka yang penting itu dalam hati betul-betul ditujukan sebagai zakat fitrah, dan sambil diberitahukan kepada mustahik yang menerima atau panitia zakat, Pak, ini zakat fitrah dari saya, ini dari ibu saya, sebutkan namanya, mohon diterima karena Allah. Kalau menggunakan bahasa Arab pun dipersilakan. Tapi yang paling penting tadi, hati memang sudah ada qasd, ada tujuan, ada memang kemauan untuk menunaikan zakat fitrah. Kalau zakat, ibadah, sholat, lain apapun tidak menggunakan niat, maka tidak sah. Maka penting sekali kalau kita nanti bayar zakat fitrah, harus kemudian betul-betul disertai dengan niat, baik itu dilafadzkan dengan menggunakan bahasa Arab ataupun dengan bahasa Indonesia, sambil disampaikan kepada panitia atau kepada mustahik yang menerimanya. Begitu. Oke, Ya. Mas Jaki, Satu lagi Ted, apa namanya? Kalau zakat fitrah itu kan kalau di zaman Rasulullah kan pakai gandum ya kalau nggak salah tuh, atau apa gitu ya. Nah sekarang itu kan baiknya itu pakai apa ya kalau misalkan kita di Indonesia nih? Pakai beras ataupun uang gitu. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Sultan, memang di kalangan ulama itu ada juga pandangan yang berbeda tentang cara pembayaran zakat. Apakah dengan makanan pokok? Karena di dalam perintah Nabi itu, zakat itu disebutkan oleh Nabi SAW, tuhratan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Zakat itu dia sebagai pembersih buat orang yang berpuasanya, dan tu'matan, makanan untuk yang miskin yang menerima zakat itu. Juga dalam hadis dijelaskan bahwa memang tadi zakat itu dibayar di zaman Nabi menggunakan gandum, ya, 2 sok seperti itu. Nah kemudian muncul pandangan, gimana bisa nggak dibayar dengan selain makanan pokok, gitu kan? Kalau di kita kan beras, berarti menggunakan beras. Nah ulama ada beda pandangan. Ada yang menyatakan harus menggunakan makanan pokok karena memang disebutkan dalam hadis tadi itu makanan, dan juga di zaman Nabi juga di awal-awal itu menggunakan makanan, sehingga sebagian pendapat ulama mengatakan wajib hanya dengan menggunakan makanan pokok. Berarti kalau kita menggunakan beras, ya. Kemudian yang kedua berpendapat bisa dengan menggunakan selain makanan pokok, misalnya dengan uang. Mengapa? Karena di zaman Nabi SAW juga ada beberapa hadis atau kejadian yang di situ disebutkan bahwa Nabi pernah memungut zakat yang dibayar kemudian oleh orang-orang yang menjadi wajib zakat itu atau muzaki, bukan dengan harta zakat yang komoditinya, tapi dengan menggunakan uang. Ya, sehingga kemudian ada ulama yang berpendapat bahwasanya hukumnya adalah sah atau makbul, diterima kalau sekiranya berzakat menggunakan uang, bukan dengan menggunakan bahan makanan pokok. Ya Allah alam bisawab. Di sini memang semua ada pendapat ulamanya. Jadi sahabat Sultan, ya silakan mau menggunakan zakat fitrah dengan uang atau dengan beras, ada pendapat ulama masing-masing. Dan di Indonesia juga dari pihak Kementerian Agama juga BAS juga memang membolehkan zakat itu dengan uang ataupun dengan menggunakan beras atau makanan pokok. Silakan, ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan sudah tadi semua ya. Baik, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua sahabat Sultan, dan jangan lupa tunaikan zakat fitrah sebelum nanti waktunya habis atau lewat waktunya dan menjadi dosa kita di hadapan Allah. Maka segera siapkan, catat, kemudian ditujukan pada siapa saja, dan kemudian tunaikan sesegera mungkin agar tunailah dan sempurna ibadah puasa kita dengan zakat fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan program Mendadak Ngaji di Sultan Channel. Semoga video ini dapat menambah ilmu keislaman sahabat Sultan.